抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后直接毒气攻心死掉了。为何跟在这家伙身旁的人都如此之强？ Di episode sebelumnya, setelah konflik dengan lembah Moyan atau lembah api iblis, Xiaoyan pun langsung bertanya kepada Wow. Wow, kenapa kalian bisa berkonflik dengan orang-orang lembah Moyan ini? Saat mendengar itu, Wow pun terlihat sedikit merenung sejenak. Setelah itu, dia pun lalu berkata, lembah Moyan ini adalah sebuah kelompok lama di daerah Pojok Hitam. Sebenarnya juga mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan sebelumnya. Namun karena Gerbang Xiaola selama 1 tahun ini hubungan antara lembah Moyan dan juga Akademi Jianan seperti air dan api. Lalu apa masalahnya hingga bisa menjadi seperti itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Alasan utamanya adalah karena Gerbang Xiao berkembang terlalu cepat. Itulah yang membuat iri mereka. Dan melihat Gerbang Xiao yang berkonflik dengan lembah Moyan, akhirnya Akademi Jianan pun ikut turun tangan membantu Gerbang Xiao. Karena masalah itulah Akademi Jianan menjadi musuh lembah Moyan, jawab dari Wow lagi. Saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun segera berkata lagi. Sepertinya Akademi Jianan telah mengalami masa-masa sulit selama 2 tahun terakhir ini. Lalu tiba-tiba Xiaoyu pun langsung berkata, Xiaoyan, sepertinya kepulanganmu kali ini bukan hanya untuk mengunjungi kami saja, bukan? Aku memang memiliki beberapa urusan yang mengharuskanku untuk menemui penetua pertama. Dan selain itu, Fallen Heart Plan di Menara Api Langit Berkobar pasti sudah habis, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Ternyata kamu masih ingat itu. Api itu memang sudah habis dari setengah tahun yang lalu. Jika lembah Moyan tidak menyerang Akademi Jianan, sepertinya penetua Su akan pergi ke Kaisaran Jiama untuk menemuimu dan menangkapmu. Xiaoyan pun lalu merasa agak malu setelah mendengar itu. Xiaoyan, karena kamu akan pergi menemui penetua pertama, lalu kenapa kita tidak pergi bersama saja kali ini? Tanya dari Wow. Kalau masalah itu, karena akan ada lelang besar di wilayah Pojok Hitam, sepertinya aku harus ke sana. Dan kali ini aku datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan-bahan obat. Dan aku berharap aku bisa menemukan beberapa bahan obat yang aku butuhkan di pelelangan itu, jawab dari Xiaoyan. Lelang kota Kaisar Hitam, bukan? Aku juga pernah mendengarnya. Memang itu adalah pelelangan terbesar di wilayah Pojok Hitam selama beberapa tahun ini. Kalau begitu aku tidak akan bisa menghentikanmu kali ini. Namun kamu harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Lebih dari setengah faksi yang berada di wilayah sudut hitam berada di kota itu. Dan menurut informasi yang aku ketahui, tampaknya lembah api iblis atau lembah Moyan juga akan ikut berpartisipasi di dalam pelelangan itu. Tenang saja, aku pasti akan bisa mengatasinya. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Aku akan melindungi kalian sampai kota terdekat. Dan setelah pelelangan di kota Kaisar Hitam selesai, aku akan segera kembali ke Akademi Jianan, jawab dari Xiaoyan. Singkat cerita, setelah mereka meninggalkan lembah itu, Xiaoyan pun lalu berpisah dengan kelompok Wow. Karena Xiaoyan harus bergegas ke kota Kaisar Hitam. Dikarenakan waktu pelelangan besar akan segera dimulai dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, Xiaoyan harus dengan segera tiba di kota Kaisar Hitam. Sebenarnya Wow juga cukup tertarik akan pelelangan skala besar di kota Kaisar Hitam itu. Tetapi dia secara alami menyadari bahwa saat ini dia memiliki tanggung jawab yang besar akan murid-murid baru dari Akademi Dalam yang bersamanya. Akhirnya mereka pun berpisah setelah memasuki perbatasan kota terdekat. Dan setelah Xiaoyan berpisah dengan kelompok Wow, singkat cerita Xiaoyan pun lalu melakukan perjalanan 1 hari penuh. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun tiba di kota Kaisar Hitam. Terlihat sudah banyak orang di sana yang memasuki gerbang kota Kaisar Hitam. Mungkin mereka semua datang ke kota ini untuk pelelangan skala besar yang diadakan di kota ini. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan perlahan menuju gerbang kota itu. Xiaoyan melihat tembok tinggi dari gerbang kota itu. Akhirnya Xiaoyan pun bisa menghela napas lega setelah dia melihat gerbang kota Kaisar Hitam. Xiaoyan lalu berkata kepada Xian, Xian, sebaiknya kamu patuh dan tidak membuat keributan setelah kita memasuki kota itu. Mungkin akan ada banyak barang yang kamu inginkan di sini.
Tetapi jika kamu bertindak macam-macam, kamu pasti akan mengundang banyak masalah. Apakah kamu mengerti? Tanya dari Xiaoyan kepada Xian. Melihat wajah Xiaoyan yang terlihat sangat serius berkata kepadanya, Xian pun lalu menjawab dengan raut wajah yang sedikit menyedihkan. Hah, baiklah kalau begitu. Dan sebaiknya kita menyembunyikan identitas kita setelah apa yang terjadi kemarin, ucap dari Xiaoyan lagi. Lalu mereka pun menggunakan penutup wajah agar orang-orang dari lembah Moyan tidak mengenali mereka. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berkata lagi, baiklah kalau begitu, ayo kita segera memasuki kota. Xiaoyi Xian atau dokter peri kecil perlahan lalu mengangguk. Namun sebelum mereka memasuki kota, tiba-tiba banyak tatapan lancang yang menatap ke arah dokter peri kecil dan memperhatikan lekuk tubuh dari dokter peri kecil. Padahal selama dokter peri kecil mau, maka bisa saja dia membuat seluruh jalanan ini menjadi sunyi sepi bagi orang-orang lemah seperti mereka. Namun dokter peri kecil lebih memilih untuk bersifat dingin dan acuh tak acuh terhadap mereka, dikarenakan dia sekarang sedang bersama dengan teman-temannya. Andai saja dia berjalan sendirian, mungkin dia tidak akan mempedulikan hidup siapapun yang ada di jalan ini. Xiaoyan yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia pun lalu menyipitkan matanya. Namun tetap sekelompok orang itu mengganggu dokter peri kecil. Mereka malah semakin menjadi. Setelah dokter peri kecil menoleh ke arah mereka. Hei, lihatlah wanita itu, sungguh menggoda, bodinya aduhai sekali. Sepertinya itu enak, ucap dari salah satu dari mereka. Xian yang menyadari itu, dia akhirnya merasa kesal. Hei, lihatlah anak kecil itu juga sepertinya sangat menggoda. Hei Zi, meskipun kamu memiliki tubuh seperti itu, ternyata kamu menyukai gadis kecil seperti itu. Aku ingat wanita muda yang terakhir berkencan denganmu akhirnya mati, dan itu sangatlah menyedihkan. Tawa-tawa cabul dari mereka semakin terdengar lebih keras dan menjengkelkan. Xian yang sudah tidak tahan lagi, dia saat ingin sekali mengajar mereka. Namun tangan halus dari dokter peri kecil lalu menarik Xian. Xian, sudahlah, ayo kita pergi. Lebih baik kita abaikan mereka saja, ucap dari dokter peri kecil. Namun Xian tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya sedikit. Lihatlah, pria di samping mereka bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah kita mempermalukan para wanitanya. Bukankah itu sangat memalukan? Sekelompok orang itu malah semakin menjengkelkan. Xian akhirnya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka. Dia lalu menggerakkan tangannya dan menarik pedangnya. Buar, suara ledakan keras pun terdengar dan membuat orang-orang yang berada di sana menatap ke arah di mana suara ledakan itu terjadi. Beberapa dari orang-orang itu yang berhasil pulih segera melarikan diri dengan ketakutan setelah itu. Karena kejadian itu banyak orang yang menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengabaikan tatapan dari orang-orang itu. Kelompok Xiaoyan lalu melanjutkan langkah mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah Xiaoyan memberikan pelajaran kepada kelompok orang itu, semua orang lalu menatap ke arah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan tatapan ketakutan di wajah mereka. Namun Xiaoyan benar-benar tidak mempedulikan mereka. Arah dari langkah kelompok Xiaoyan ini adalah menuju arah gerbang kota berwarna ungu, di mana gerbang itu disediakan oleh Sekte Kaisar Hitam hanya untuk digunakan oleh para ahli di wilayah sudut hitam. Tentu saja, bagi orang biasa yang belum mencapai tahap doang, tidak diperbolehkan untuk memasuki kota melalui gerbang itu. Para penjaga gerbang lalu melihat ke arah Xiaoyan, dan ada suara tawa yang berasal dari arah belakang mereka. Hei, anak muda, hanya seseorang ahli dari wilayah sudut hitam saja yang boleh memasukinya, terkecuali jika kamu sudah mencapai tingkat doang. Jika kamu belum mencapai level itu, lebih baik kamu kembali saja. Sosok lelaki tua itu pun perlahan melangkah maju di balik para penjaga gerbang itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun segera menjawab. Bagaimana cara Anda untuk mengetahui seseorang yang datang menuju gerbang ini adalah seseorang ahli doang? Bahkan kekuatan Anda sendiri belum mencapai tahap 5 doang. Jawab dari Xiaoyan sambil menatap ke arah lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, ada seseorang utusan yang segera berlari menuju ke arah mereka. Matanya tertuju ke arah Xiaoyan dan tertegun sejenak. Setelah itu, tiba-tiba pria tua sebelumnya segera melambaikan tangannya, seolah-olah memberikan isyarat kepada utusan itu untuk segera pergi dari sana. Pria tua itu pun segera bertanya lagi kepada Xiaoyan. Tuan, bolehkah aku tahu dari faksi mana Anda berasal? Dan saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun segera menjawab. Namaku adalah Yan Xiao.
Aku tidak berasal dari faksi manapun. Aku adalah orang yang bebas. Aku rasa Tuan datang ke kota Kaisar ini untuk mengikuti acara pelelangan besar yang akan diadakan di kota ini, bukan? Dan saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ya, apakah aku boleh memasukinya sekarang? Pria tua itu pun segera berkata lagi sambil menyerahkan sebuah token Gyokijo kepada Xiaoyan. Oh, tentu saja Tuan. Anda boleh memasukinya. Tuan Yanxiao, maafkan aku sebelumnya. Karena kota Kaisar Hitam sedang penuh sesak, jadi memang agak terlalu sulit untuk memasukinya saat ini. Namun jangan khawatir, Sekte Kaisar Hitam sebelumnya sudah mempersiapkan tempat beristirahat untuk Anda. Dan untuk para ahli dari wilayah pojok hitam seperti Anda, Tuan hanya perlu menuju Pavilion Kaisar Hitam dan menunjukkan token ini. Nanti pasti akan ada seseorang yang mempersiapkan tempat untuk Anda beristirahat di sana. Dan sebagian besar orang yang ada di sana semuanya adalah para ahli dengan tingkat reputasi tertentu yang ada di wilayah pojok hitam ini. Saat mendengar itu, Xiaoyan pun langsung menatap ke arah Gyokijo itu dan lalu menerimanya. Baiklah kalau begitu, terima kasih, jawab dari Xiaoyan. Lalu akhirnya kelompok Xiaoyan pun berhasil memasuki kota Kaisar Hitam. Namun saat menatap kelompok Xiaoyan ini perlahan menjauh, lelaki tua yang sebelumnya memberikan token itu pun segera berkata kepada utusannya. Segera beritahu penetua tentang orang-orang itu. Dengan kekuatan seperti itu mustahil tidak ada orang dari kota Kaisar Hitam ini yang tidak mengenali mereka. Situasi kota Kaisar Hitam memang sangatlah rumit sekarang. Saat mendengar kata-kata itu, sang utusan pun lalu segera menjawab. Baiklah Tuan. Dia lalu segera pergi dari sana. Yanxiao? Hah, wilayah pojok hitam tidak memiliki seseorang ahli dohuang muda bernama Yanxiao. Sepertinya orang ini sangat misterius. Aku akan mengutus geng serigala untuk menguji mereka di sana, gumam dari lelaki tua itu. Sementara itu, Xiaoyan yang sudah memasuki kota, tiba-tiba dokter peri kecil bertanya kepada Xiaoyan. Lalu, kemana kita harus pergi selanjutnya? Xiaoyan lalu merenung sejenak sebelum akhirnya dia menjawab. Pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang besar. Ada cukup banyak bahan obat langka di dalam wilayah sudut hitam ini. Dan jika kita cukup beruntung, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga harus mencari informasi yang terkait dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Aku tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, kita harus mencari tahu soal air liur transformasi tubuh Bodhisattva di sana. Baiklah kalau begitu, jawab dari dokter peri kecil. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati bagian dalam kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Terdengar suara bising dan hiruk pikuk orang-orang di sepanjang jalan ini. Banyak toko besar berdiri tertib di kedua sisi jalan. Dan toko-toko itu dipenuhi dengan orang-orang yang berlalu lalang. Tatapan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan itu. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan telah memasuki beberapa toko obat sebelumnya. Mereka melihat-lihat dan bertanya mengenai air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu. Namun mereka tidak menemukan informasi dan bahan obat yang mereka butuhkan. Lalu mereka bertiga perlahan berjalan melewati bagian dalam kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Akhirnya mereka bertiga berhenti di depan toko obat yang sangat besar. Tertulis nama toko Rumah 1000 Obat. Terlihat toko ini sangatlah ramai dan sepertinya toko ini juga memiliki reputasi yang sangat besar di kota ini. Xiaoyan berdiri di depan Rumah 1000 Obat itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memimpin Xian dan dokter peri kecil untuk memasukinya. Mungkin saja toko ini memiliki sesuatu bahan obat yang dibutuhkan oleh mereka. Xiaoyan lalu mencium aroma bahan obat yang sangat kuat saat memasuki toko ini, yang hampir membuatnya bersin. Saat menyadari itu, kemudian dia menggosok-gosok hidungnya lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xian, dan dia langsung menariknya. Terlihat Xian yang sedang menghirup aroma obat dari Rumah 1000 Obat ini tanpa berkedip dan sangat menikmatinya. Xian lalu melihat bahan obat yang tersedia di toko itu. Ini adalah rumput angin hijau, lalu ini buah skala api angin. Benda-benda ini memang sangat langka, tetapi saat ini aku tidak terlalu membutuhkannya. Tatapan Xiaoyan lalu beralih kepada bahan-bahan obat yang ditunjukkan oleh dokter peri kecil. Lalu dia mengamatinya dan kemudian dia pun menggelengkan kepalanya. Kemudian dokter peri kecil pun berkata,
Pantas saja kenapa wilayah pojok hitam ini mampu menarik cukup banyak orang luar. Jika barang-barang ini ditemukan di kota lain, bahan-bahan ini pasti akan diperlakukan sebagai harta karun yang sangat luar biasa. Tetapi di kota ini, barang-barang seperti ini bahkan dipajang dan dijual secara umum. Saat mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sedikit. Ketika dia akan berbicara lagi, tiba-tiba terdengar suara tawa di belakang mereka. Haha, Tuan, bolehkah aku tahu bahan-bahan obat seperti apa yang Anda butuhkan? Toko obat 1000 obat kami adalah toko obat terbesar yang menempati peringkat teratas di wilayah pojok hitam ini. Aku pikir tempat ini pasti mempunyai barang-barang yang Anda butuhkan. Setelah itu saya lalu memberikan sebuah kertas kecil yang di dalamnya tertulis resep untuk membuat pil tulang darah jiwa surgawi, requestan dari Kanjeng Dorobaenol Montok Wow Ratu Medusa. Lalu si penjaga toko itu pun melihat kertas putih itu. Dia lalu berkata lagi, "Tuan, apakah Anda seseorang alkemis?" Tanya dari si penjaga toko itu. Dan saat mendengar kata-kata dari si penjaga toko itu, Xiaoyan pun langsung menjawab, "Memangnya kenapa? Jangan bilang seseorang alkemis tidak diperbolehkan untuk datang dan membeli bahan obat di toko ini." Tuan, tolong jangan tersinggung dulu. Aku juga adalah seorang alkemis. Tapi aku hanya berada di tingkat 2 saja. Hanya saja aku sepertinya tahu Anda akan membuat obat apa dengan bahan-bahan ini. Lalu bagaimana? Apakah toko ini mempunyai bahan-bahan obat itu? Tanya dari saya lagi. Mengenai hal itu begini Tuan. Total ada 8 bahan obat dari kertas ini. Dan rumah 1000 obat kami sepertinya hanya memiliki atau mempunyai 5 dari 8 bahan obat yang Anda butuhkan. Dan juga harganya pun sedikit mahal. Kemungkinan ini akan membutuhkan 2 juta koin emas atau bahkan lebih. Tetapi untuk 3 bahan obat yang lainnya, yaitu 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok ini memang terlalu sulit untuk ditemukan. Dan sangatlah langka, jawab dari si penjaga toko itu. Kalau begitu begini saja, tolong bawakan aku ke 5 bahan obat tersebut. Dan untuk ketiga sisanya, aku akan mencarinya sendiri, jawab dari Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun langsung segera membayar dan membeli semua bahan obat itu. Dan setelah itu dia segera pergi dari toko obat itu. Namun tiba-tiba si penjaga toko itu lalu berkata lagi kepada Xiaoyan yang hendak pergi dari toko itu. Tuan, tunggu sebentar. Apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat yang belum Anda dapatkan itu? Dan saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun segera menjawab lagi. Memangnya kenapa? Apakah kamu mempunyai solusinya tentang ini? Si penjaga toko itu pun lalu berkata lagi, Tuan, sebelumnya aku hanya berkata bahwa ketiga bahan obat ini memang sangatlah langka. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa rumah 1000 obat ini tidak memiliki bahan-bahan obat itu. Dan ramuan obat langka seperti itu biasanya tidak akan dijual untuk umum. Lalu apa maksudmu sebenarnya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Begini Tuan, jika Anda ingin mendapatkan ketiga ramuan bahan obat itu, Anda harus pergi ke lantai 2 rumah 1000 obat ini. Dan nilai dari bahan-bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai 1 ini. Tetapi Anda juga tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan-bahan obat itu. Sebagai gantinya sepertinya Anda harus memperbaiki pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat itu. Hanya dengan cara itulah Anda bisa mendapatkan bahan-bahan obat itu, jawab dari si penjaga toko itu. Saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun segera menjawab lagi. Baiklah kalau begitu, segera bawa aku ke sana. Sebelumnya, maaf Tuan, aku hanya ingin memberitahu Anda terlebih dahulu. Kemungkinan Anda akan diminta untuk membuat pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk bisa menukarnya dengan bahan-bahan obat yang Anda butuhkan itu. Lalu bagaimana Tuan? Tanya dari si penjaga toko itu. Sudahlah, jangan terlalu banyak basa-basi. Bawa saja aku ke sana. Kalau begitu, baiklah Tuan, ucap dari si penjaga toko. Singkat cerita, Xiaoyan pun lalu menuju ke arah lantai 2 dari toko 1000 obat ini. Setelah Xiaoyan tiba di lantai kedua rumah 1000 obat ini, ternyata sudah banyak para alkemis yang tersebar di seluruh aula besar lantai kedua ini. Lalu si pria tua sebelumnya yang mengantar Xiaoyan pun berkata, Tuan, silakan jangan ragu-ragu untuk melihat-lihat. Aku akan pergi dulu sebentar untuk mencari penanggung jawab di lantai ini, ucap dari si penjaga toko sebelumnya kepada Xiaoyan. Dan saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dia segera memimpin dokter perikecil dan Jian untuk menelusuri aula besar ini dan mencari bahan-bahan yang dia butuhkan.
Ini adalah kayu batu hijau. Ini Ganoderma darah dan ini adalah akar sumsum buaya. Wilayah sudut hitam ini memang sangat luar biasa, ucap dari dokter perkecil yang melihat-lihat. Sementara itu, Xiaoyan menarik tangan Xian yang terlihat sedang menatap bahan-bahan obat tanpa berkedip sedikit pun. Mengingat kejadian yang sudah-sudah seperti saat berada di wilayah klan Plimer waktu itu, Xiaoyan benar-benar mengawasi Xian kali ini. Hei nenek kecil, bahan obat yang kamu makan tingkatannya sama dengan itu. Jadi jangan mempermalukanku di sini, ucap dari Xiaoyan kepada Xian. Xian pun lalu menjawab, apa sebagian besar bahan-bahan obat yang aku temukan selama ini juga kamu yang telah menyimpannya, bukan? Sejak kapan aku memakannya? Ucap dari Xian yang merasa kesal. Tentu saja bahan-bahan obat itu akan lebih aman jika aku yang menyimpannya. Dan jika kamu yang menyimpannya, mungkin kamu akan menyia-nyiakan dan memakan bahan obat itu, jawab dari Xiaoyan. Dan saat mendengar penjelasan dari Xiaoyan, itu malah membuat Xian merasa lebih kesal. Sementara itu dokter perkecil hanya tersenyum saat melihat dua orang ini cekcok karena bahan-bahan obat. Sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita menyapa mereka dari arah belakang. Tuan, apakah Anda berencana untuk menukar bahan obat yang Anda miliki di sini? Tanya dari wanita itu. Lalu Xian pun menoleh ketika dia mendengar suara itu. Terlihat ada seseorang wanita mempesona dengan gaun yang sangat indah. Di belakang wanita itu ada dua pria tua. Yang pertama adalah si penjaga toko sebelumnya, dan yang kedua adalah pria tua dengan jubah kuno. Dia terlihat sedang memejamkan matanya. Namun Xian dapat merasakan sepertinya orang tua ini adalah seseorang alkemis. Dari auranya, Xian bisa menebak setidaknya dia adalah seseorang alkemis tingkat 6. Sepertinya wilayah pojok hitam ini memang benar-benar tempat persembunyian para naga dan harimau. Rumah obat ini ternyata memiliki alkemis tingkat tinggi juga, gumam dari Xian di dalam hatinya. Lalu tiba-tiba lelaki tua itu membuka matanya dan berkata, ya memang benar tebakanmu itu, ucap dari pria tua itu kepada Xiaoyan. Dan sepertinya dia bisa merasakan atau mendengar suara hati Xiaoyan. Sementara itu sosok wanita yang ada di depannya pun terkaget dan mengalihkan pandangannya ke arah belakang. Ada apa yang tua? Tanya dari wanita itu. Ternyata nama dari pria tua itu adalah Tuan Yang. Dan wanita ini sering memanggilnya dengan sebutan Yang Tua. Lalu Yang Tua pun segera menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dan setelah mendengar kata-kata itu, wanita itu pun lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan lagi. Tuan, aku adalah pemilik rumah 1000 obat ini. Dan Anda bisa memanggilku dengan sebutan pemilik Yao atau Nona Yao. Dan bolehkah aku tahu nama Tuan? Tanya dari pemilik Yao kepada Xiaoyan. Dan saat mendengar itu, Xiaoyan pun segera menjawab sambil tersenyum. Baiklah pemilik Yao, Anda bisa memanggilku dengan sebutan Yan Xiao. Pemilik Yao atau Nona Yao, seharusnya Anda juga sudah mengetahui alasanku untuk memasuki lantai kedua rumah 1000 obat ini, bukan? Tentu saja Tuan. 3 bahan obat yang Tuan butuhkan sebenarnya adalah item teratas dari toko ini. Sebelumnya, apakah Tuan mengetahui aturan dari rumah 1000 obat kami? Tanya dari Nona Yao sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun segera menjawab. Ya tentu saja aku tahu. Dan bolehkah aku mengetahui jenis obat apa yang dibutuhkan untuk bisa menukar dengan 3 bahan obat yang aku butuhkan itu? Tuan, tidak usah terburu-buru seperti itu. Ada banyak para alkemis yang berada di aula ini. Dan mereka juga datang ke rumah 1000 obat ini karena bahan-bahan obat yang langka seperti itu. Bahan obat yang sangat berharga itu tidak umum ditemukan. Rumah 1000 obat kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkannya. Dan setiap kali kami menemukan bahan obat, akan ada banyak alkemis yang datang untuk menukarnya. Kebetulan hari ini adalah hari pernukaran pil di rumah 1000 obat kami. Tuan Yan Xiao ini benar-benar datang tepat pada waktunya. Jauh dari Nona Yao kepada Xiaoyan. Oh, aku mengerti sekarang. Sepertinya aku harus bersaing dengan para alkemis lain untuk bisa mendapatkannya, bukan? Tuan, benar. Dan ini juga semacam pelelangan, tetapi agak sedikit berbeda. Orang yang menawarkan pil obat dengan nilai dan kualitas tertinggilah yang bisa memuaskan kami yang akan mendapatkan barang itu. Namun tempat kami tidak menginginkan koin emas sebagai alat tukarnya. Lalu kemudian pemilik Yao pun menoleh ke arah pria tua yang berambut putih bernama Tuan Yan itu. Tuan Yan, sepertinya ini sudah hampir waktunya.
mari kita mulai pertukaran pil kali ini, ucap dari si pemilik Yao. Baiklah, jawab dari Tuan Yan. Dia segera pergi menuju ke panggung yang ada di tengah-tengah aula ini. Dia lalu mengangkat tangannya dan menekan bel yang ada di meja, menandakan bahwa pertukaran pil ini akan segera dimulai. Lalu Tuan Yan segera berkata, "Bawakan obatnya." Tuan Yan memerintahkan lebih dari 10 pelayan cantik untuk segera membawakan bahan-bahan obat yang akan mereka tukar kali ini. Ada 10 pelayan cantik segera membawa piring perak dan kotak batu giok yang tertutup rapat tersusun rapi di atas piring perak itu. Sementara itu semua orang yang menghadiri acara ini sudah bisa merasakan dan menghirup aroma bahan obat yang sangat luar biasa tercium dari piring perak yang dibawa oleh para wanita cantik itu. Lalu perlahan Nona Yao pun atau pemilik Yao menaiki panggung yang ada di aula itu dan berkata, "Semuanya, kumpulan bahan-bahan obat ini memiliki kualitas yang cukup bagus. Rumah 1000 obatku telah membayar mahal untuk mendapatkan bahan-bahan obat ini. Oleh karena itu, semua orang harus mempersiapkan dirinya kali ini. Dan kalau begitu mari kita mulai saja pertukaran pil kali ini. Dan aturan lama masih tetap berlaku. Yang pertama yang akan kita lelang adalah bahan obat dengan kualitas terendah. Sedangkan yang lebih berkualitas tinggi akan kita tunjukkan di akhir acara, ucap dari pemilik Yao atau Nona Yao yang menjelaskan aturan main di sini. Tiba-tiba setelah itu terdengar suara tawa dari kejauhan. Pemilik Yao atau Nona Yao, mengapa pertukaran pil kali ini tidak menungguku terlebih dahulu? Jangan-jangan kamu takut aku tidak mampu untuk membelinya, ucap dari orang itu. Saya lalu melihat sosok pria tua di sana, dan sepertinya orang tua ini adalah seseorang alkemis tingkat tinggi juga. Terlebih lagi sepertinya kemampuannya sedikit lebih kuat jika harus dibandingkan dengan Tuan Yan atau yang tua. Wilayah pojok hitam ini memang layak untuk menjadi kota dengan tingkat yang sangat luar biasa. Dalam satu hari ada 2 alkemis tingkat tinggi seperti itu telah muncul di tempat ini. Sepertinya hari ini aku tidak akan bisa melakukan apa-apa, gumam dari Zion di dalam hatinya ketika dia melihat 2 alkemis tingkat tinggi di hadapannya. Sementara itu Nona Yao pun langsung berkata kepada pria tua itu, "Tuan Qi, kami merasa terhormat atas kehadiran Anda kali ini. Bukankah kota Kaisar Hitam akan mengadakan pelelangan skala besar? Dan aku pikir Tuan Qi tidak memiliki waktu luang untuk menghadiri pertukaran obat di toko kami," jawab dari Nona Yao kepada pria tua itu. Ternyata pria tua itu bernama Qisan. Dan saat mendengar kata-kata dari Nona Yao, Tuan Qisan ini pun tertawa. "Apa yang kamu katakan? Acara ini jarang sekali diadakan. Oleh karena itu aku pasti akan datang untuk melihat-lihat. Terlepas dari seberapa sibuknya aku pasti akan menghadiri acara pertukaran pil ini," ucap dari Tuan Qisan. "Kalau begitu aku sangat senang karena Tuan Qisan bisa datang mengunjungi toko ini. Dan untungnya acara ini juga belum dimulai. Tuan Qisan, mari silakan duduk." Dan tanpa basa-basi lagi, pria tua itu pun segera menuju ke barisan terdepan dari panggung dan duduk di sana. Setiap kali orang ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya. Dan itu menyebabkan pesaing-pesaing lainnya takut untuk ikut menawar, gumam dari pemilik Yao di dalam hatinya saat melihat ke arah pria tua yang bernama Qisan ini. Pria tua itu adalah salah satu alkemis terbaik di wilayah sudut hitam. Nona Yao lalu menggelengkan kepalanya sambil berjalan kembali ke arah panggung. Dan acara pertukaran pil pun segera dimulai. Bahan obat pertama yang ditawarkan tidak membuat saya tertarik sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu, bahan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan diambil oleh orang-orang yang menghadiri acara itu. Lalu kualitas bahan obat dan pil obat yang dikeluarkan berikutnya menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah kumpulan bahan obat dari kualitas terbaik dari rumah 1000 obat ini. Dan kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk bahan-bahan obat ini, ucap dari pemilik Yao. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa. Dan ada total 5 kotak giok hijau zamrud di atas meja kali ini. Jika beberapa dari kalian tertarik dengan kelima bahan obat ini, silahkan kalian menawarnya, ucap dari Nona Yao kembali. Saat ini, tatapan Xiaoyan tertuju kepada 3 kotak giok dari 5 kotak giok yang ada di atas panggung.
Jelas Xiaoyan bisa merasakan bahwa ketiga kotak giok ini adalah bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan untuk bisa menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi untuk Ratu Medusa. Melihat itu Xiaoyan pun segera berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu aku jenis pil obat seperti apa yang aku harus buat untuk bisa menukarnya dengan ketiga bahan obat itu." Nona Yao pun tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Dia lalu mengangguk sedikit. Namun ketika dia akan berbicara, tiba-tiba ada sebuah tangan besar terulur ke arah Xiaoyan. "Buat tulang giok ini, aku sangat menginginkannya." Dan ternyata tangan itu adalah tangan dari Kisan. Tindakan itu jelas membuat orang-orang yang ada di sana terkejut. Sementara itu Xiaoyan langsung bergumam di dalam hatinya. "Sudah aku duga, pasti akan berakhir dengan cara seperti ini." Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebenarnya alur cerita ini sudah kelar dibuat oleh channel Vian Raffe ya. Dan untuk kalian yang penasaran silahkan kalian klik link di bawah kolom deskripsi. Di sana sudah tersedia lanjutan dari kisah ini. Dan untuk link nonton filmnya kalian bisa lihat juga di kolom deskripsi. Nanti pada hari Minggu setelah tayang maka link untuk filmnya akan tersedia juga di sana dengan subtitle bahasa Indonesia. Ada beberapa link di sana yang kalian bisa tonton. Dan terima kasih sebelumnya telah menonton konten ini dan mendengarkan konten ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah!